Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka taat, dalam rangka ibadah, dalam rangka melaksanakan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah. Kita sampai pada hikmah yang berbunyi, "Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfihi wa ghatta na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi." Ini satu hikmah yang memberikan satu kesadaran kepada kita, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Atha'illah, "Law annaka la tasil ilaihi ba'da fana illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan." Kalau seandainya engkau tidak bisa sampai kepadanya, maksudnya tidak bisa sampai kepada Allah, kecuali sesudah keburukan-keburukanmu hilang, sesudah pengakuan atau klaim-klaimmu tidak ada. Kalau seandainya itu sebagai syarat bahwa seorang hamba, kalau dia sudah tidak punya keburukan dan tidak memberikan klaim-klaim pengakuan terhadap dirinya, baru dia bisa sampai kepada Allah.
seandainya itu sebagai sebuah syarat dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak adanya keburukan pada dirinya, apa kata Ibnu Athaillah, lam tasil ilaihi abadan, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya itu menjadi syarat. Walakin idza arada an yusilaka ilaihi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin mengantarkan hambanya untuk bisa sampai kepadanya, satara wasfaka biwasfih, Allah tutup sifat-sifatmu dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghatta na'taka bina'tih, Allah tutup tabiatmu, perangaimu dengan atribut yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika, maka itulah yang menyebabkan engkau sampai kepadanya karena karunia darinya kepadamu, bukan karena amal yang engkau lakukan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hikmah mengajarkan kepada kita tentang sikap sadar diri dan tawadhu. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah kepada kita. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi dosa dan maksiat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan diri kita dari segala keburukan, dari segala aib, dari segala cacat, dari segala penyakit hati. Hanya yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa bisa kita melakukan itu semuanya dengan sempurna? Apa bisa kita melaksanakan itu dalam bentuk yang sempurna? Bahwa kita betul-betul melaksanakan perintah Allah 100%, meninggalkan larangan Allah 100%. Kita memiliki akhlak yang mulia, tidak ada akhlak yang buruk pada diri kita, lalu karena itu kita sampai kepada Allah. Apa betul semacam itu? Ini pertanyaan besar. Allah Ta'ala tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan itu semuanya. Allah meminta kepada kita agar kita melaksanakan perintah menjauhi dosa ala qadri istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak mungkin, mustahil rasanya seseorang baru bisa sampai kepada Allah kalau sudah hilang sifat-sifat buruknya sama sekali. Kalau sudah hilang akhlak-akhlaknya yang tercela, aibnya hilang sama sekali. Apa ada manusia yang sama sekali tidak punya kekurangan dan keburukan? Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah kepada kita semuanya, bahwa tidak mungkin kalau kita mengharapkan kebersihan diri kita secara sempurna, tidak mungkin. Kalau kita mengharapkan diri kita suci, bersih, sempurna, tidak mungkin, mustahil. Allah tahu itu. Karena sifat manusia adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Tidak bisa dia melakukan itu dengan sempurna, tidak bisa. Saya tanya kepada jamaah semuanya, apa ada di antara kita yang bersih dari dosa? Apa ada di antara kita yang bersih dari kekurangan? Apa ada di antara kita yang melaksanakan perintah Allah dengan sempurna? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul kita ini lemah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menyebutkan dalam satu hadis yang sering kita dengar. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kekurangan. Pasti ada alpa, pasti pernah lalai. Bahkan bukan cuma satu kali, khata, berkali-kali itu dilakukan. Kita akui. Itu memang sifat kita, tabiat kita. Banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita, banyak kekeliruan kita. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Allah tidak meminta kita menjadi orang sempurna yang maksum dari salah dan dosa, tidak. Karena Allah tahu kelemahan diri kita. Allah tidak meminta diri kita untuk menjadi orang yang bersih, yang suci, seperti malaikat, tidak. Karena sifat-sifat kita beda dengan malaikat. Ini kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kepada generasi terbaik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saddidu. Kata Rasulullah, berusahalah melakukan sesuatu yang benar. Berusahalah melakukan sesuatu yang tepat. Saddidu wa qaribu, mendekatlah kepada tuntunan, kepada petunjuk Allah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu wa abshiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abshiru, bergembiralah. Bergembiralah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bergembira? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhilal jannah ahadan amaluh, bahwa yang membuat seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, bukan karena perbuatannya, bukan karena kondisi dirinya. Kalau dia sudah bersih, suci, baru dia masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yudkhilal jannah ahadan amaluh, bukan amalnya yang membuat seseorang itu masuk ke dalam surga. Di situ kita disuruh bergembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa absyiru, beruntung kita. Coba kalau kita masuk surga karena amal kita, habis kita. Karena amal kita jauh dari kesempurnaan. Jauh dari kesempurnaan, amal kita banyak kekurangan. Tidak ada amal kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Banyak kekurangan dari amal kita. Kita sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita sholat seperti sholatnya Nabi. Tapi kalau kita lihat, kita jujur kepada diri kita, kita lihat sholat kita rasanya jauh dari sholat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau kita mengaca kepada ayat itu, kira-kira sholat kita khusyuk apa tidak? Baru Allahu Akbar sudah banyak macam-macam yang teringat oleh kita. Ya, pikirannya ada yang ke pekerjaan, ada yang ke keluarga, ada yang pada barang yang hilang, macam-macam yang diingat. Apa bisa amal yang semacam itu kita banggakan lalu kita mengatakan, ya Allah berikan surga, saya sudah sholat. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila al-jannah ahadan amaluh. Tidak akan dan tidak mungkin
seseorang itu masuk surga itu karena amalnya. Lalu ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya. Ini tawadhu'nya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amal Rasulullah. Padahal kita tahu salat beliau, tahajud beliau, hatta tatawarrama qadamah, sampai bengkak kaki beliau, sujud qiyamul lail, bacanya surat Al-Baqarah. Kita baca apa? Dan kita bangga, kita menganggap salat kita layak masuk surga. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat, tapi Nabi mengatakan wala ana, aku juga tidak. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yatagammadani Allahu bi rahmatih, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepadaku. Artinya apa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala hanya menyuruh kita sudah beramal saja. Jangan lihat dan jangan berusaha untuk menganggap bahwa amal kita kalau sudah sempurna baru surga. Tidak. Yang dituntut adalah beramal sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usaha. Yang penting berusaha untuk melakukan amal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja. Yang penting berusaha untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Nabi mengatakan saddidu, pokoknya berusaha. Wa qaribu, mendekat terus kepada perintah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abshiru, lalu bergembira. Karena kalau sudah ada usaha, kalau ada niat, kalau ada tekad, kita terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah usaha kita akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti banyak kekurangannya, itu pasti. Jangan kita merasa sudah sempurna. Jangan kita merasa sudah baik, sudah bagus ibadah kita. Jangan pernah mengklaim semacam itu. Sebab klaim semacam itu yang membuat kita jatuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibutuhkan adalah sadar diri bahwa kita ini banyak kekurangan. Udah lakukan saja amal itu sesuai dengan perintah. Selebihnya apa? Serahkan kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, kata Allah Ta'ala. Allah tidak menuntut lebih dari itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut lebih daripada itu. Allah tidak mau memberikan beban lebih daripada itu. Tidak. Allah tahu kita lemah, tidak berdaya. Beramal sedikit, pengen dipuji orang. Beramal sedikit, pengen dihargai orang. Tahu Allah Ta'ala. Karena itu yang penting berusaha membersihkan diri kita. Berusaha untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Itu yang lebih penting. Akui bahwa kita banyak kekurangan. Akui bahwa kita banyak kesalahan. Yang dengan itu Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ini yang kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa dunuba. Hamba tersebut, sahabat tersebut datang sambil berkata, aduh dosaku sangat banyak, kata dia. Wa dunuba. Faqal hadzal qaul marratayn aw thalathan, diulang-ulang 2 kali, 3 kali. Begitu sahabat datang kepada Nabi, dia tidak membanggakan amalnya, tapi dia merasa takut dengan dosa-dosanya. Padahal kita tahu sahabat rata-rata ibadahnya luar biasa. Jihadnya, dakwahnya, sedekahnya, tapi tidak pernah bangga dengan amalnya. Takut kepada dosanya, datang kepada Nabi sambil mengadu, wa dzunubah ya Rasulullah, dosaku sangat banyak ya Rasulullah.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ucapkan, doalah kepada Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosaku ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Dan rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amalku sendiri. Aku lebih mengharapkan rahmatmu daripada amalku. Tidak mau dia mengandalkan amal. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengucapkan, disuruh oleh Nabi, ulang lagi. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Terus diulang-ulang agar tertanam dalam diri kita, bukan amal kita, tapi rahmat Allah yang jauh lebih banyak yang bisa kita harapkan, amal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita bercampur dengan keburukan, riyaknya, ujubnya, sum'ahnya, takabburnya, macam-macam. Karena itu yang kita harapkan adalah rahmat Allah, sehingga kita berusaha minta ampunan dari Allah. Ada kekurangan itu kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi, istighfar terus yang banyak kepada Allah. Habis salat istighfar, yang diajarkan oleh Nabi kan begitu. Habis salat, padahal orang habis salat bukan melakukan dosa, bukan melakukan maksiat, habis melakukan ibadah. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi? Baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu Nabi mengajarkan kepada kita, agar jangan sampai kita bangga dengan amal kita, agar jangan sampai kita punya sifat sombong dengan amalnya. Beramal yang banyak itu harus, tapi kalau sudah beramal, jangan merasa amal kita sudah menjamin, sudah memantaskan kita masuk ke dalam surga. Ini ketelitian Ibnu Athaillah. Masya Allah, Ibnu Athaillah terus mengasah hati kita, menghaluskan jiwa kita, agar kita sadar, agar kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara yang tepat, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, walakin idza arada an yusilaka ilaihi, Allah Ta'ala kalau ingin mengantarkan dirimu dekat kepadanya, sampai kepadanya, satara wasfaka biwasfi, Allah tutup kekurangan-kekuranganmu dengan sifat-sifatnya yang mulia. Apa sifat kita? Sifat kita banyak melakukan keburukan, banyak melakukan dosa. Ditutup dengan Allah lewat apa? Lewat maghfirah. Allah berikan maghfirahnya lagi, Allah berikan sitirnya kepada kita. Tutup Allah sangat indah jamaah sekalian. Alhamdulillah, setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan maksiat, tidak diumbar oleh Allah, tidak disingkap oleh Allah, ditutup sama Allah Ta'ala. Nggak ada orang yang tahu keburukan kita, nggak ada orang yang tahu aib kita. Allah Ta'ala tutup. Sitrullah, dengan harapan apa? Hamba tersebut beristighfar, meminta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tutup sebagaimana Allah tutup jeleknya organ-organ kita. Allah tutup, Allah kasih kita sitir berupa apa? Badan yang bagus, tubuh yang cakep, sehingga kelihatan ganteng-ganteng, cakep-cakep, itu kelihatan. Ya. Tapi kalau dibuka ini, bungkusnya, tamengnya dibuka, nggak ada yang tertarik sama kita, nggak ada. Ya. Kenapa? Isinya kotoran. Isinya kotoran, cuma ditutup sama Allah, disitir dengan wajah yang bagus, dibungkus dengan tubuh yang gagah. Itu bungkus Allah kepada kita, sitir Allah. Tapi ada sitir Allah yang luar biasa. Apa itu? Allah menutupi dosa-dosa kita, kekurangan kita. Coba setiap kali kita melakukan dosa, ada tandanya di wajah kita, habis wajah kita. Tapi Allah Ta'ala tutup.
Allah Ta'ala berikan kesempatan, kalau ada malaikat yang langsung mau mencatat dosa kita, tunggu dulu sebentar, barangkali dia mau bertaubat kepada Allah. Tunggu dulu sebentar, barangkali dia mau istighfar. Kalau dia beristighfar dengan istighfar yang benar, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sitrullah, ini tutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan, kalau dia ingin menyampaikan engkau kepada dia, dia tutup kekuranganmu, dosamu ditutup dengan maghfirah, keburukanmu ditutup dengan rahmah, kejelekan-kejelekan kita ditutup dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang membuat kita bisa merasa tenang. Ada Allah yang Maha Rahman Rahim. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang ihsan, karena Allah Ta'ala punya sifat ihsan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Sahabat itu jamaah sekalian adalah orang yang tadinya juga ada yang menyembah berhala, ada yang minum khamar, ada yang punya sifat tabiat perangai keras. Allah tutup sifat-sifat itu, Allah tutup, tapi Allah angkat derajatnya. Orang kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, Allah tutup sifat-sifat buruknya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak waliullah, ini waliullah, ya, aulia Allah, Fudail bin Iyad, ya, Malik bin Dinar, bekas bajingan, bekas penjahat, kelas kakap, Allah tutup. Karena ada usaha dari dia mau bertaubat kepada Allah, Allah tutup. Allah angkat derajatnya menjadi orang-orang mulia, menjadi wali Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah Rahman dan Rahim kepada kita semuanya. Fawasalaka ilaihi bima minhu. Karena itu kalau kita sudah sampai kepadanya, bukan karena amal kita, tapi karena tutup Allah kepada kita. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Pada hikmah yang berikutnya lebih indah, beliau mengatakan, laula jamilu sitrihi lam yakun amalan ahlan lil qabul. Kalau bukan karena indahnya tutup Allah, enggak ada amal yang layak diterima. Kalau bukan karena indahnya tutup Allah Ta'ala, enggak bisa kita mengatakan, wah saya mau sampai kepada Allah karena puasa saya. Puasa kita banyak kekurangan, sholat kita banyak kekurangan, sedekah kita banyak kekurangan. Kita serahkan kepada Allah, tutup Allah yang membuat kita menjadi orang yang layak untuk dekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita terus istiqamah di jalannya sampai akhir hayat. Kita rehat sejenak, kita baca salawat asyir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين.
kita Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana kondisi seorang mukmin ketika nanti menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, yadnu ahadukum min rabbih fayaqul, ketika ada hamba yang berada di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah, Allah Ta'ala berkata kepadanya, a'amilta kadza wa kadza, kamu dulu pernah melakukan ini ya? Kamu dulu pernah melakukan itu? Hamba tersebut mengatakan, na'am, iya betul ya Allah. Wa yaqulu 'amilta kadza wa kadza, kamu dulu pernah melakukan ini? Disingkap satu persatu, dikuliti kesalahan-kesalahan kita, dibuka oleh Allah, diperlihatkan kepada kita bahwa kita telah melakukan perbuatan barangkali yang membuat kita malu. Allah Ta'ala mengatakan, amilta kadza wa kadza, kamu pernah melakukan ini? Hamba tersebut tidak bisa mengelak, dia mengatakan, iya ya Allah, betul ya Allah. Apa kata Allah? Naam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dulu waktu di dunia aku tutup kesalahanmu, aku tutup aibmu, aku tutup. Sekarang kata Allah, aku ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ini sitir, ini tirai, ini tutup yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Betapa rahmatnya Allah Ta'ala. Lalu para ulama mengatakan, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, jamaah sekalian, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita banyak kekurangan, terus kita menghadap kepada Allah, kita minta ampun, pasti kalau kita bersungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tasam. Kita harus bisa bermuamalah dengan orang lain dengan walaupun dia punya kekurangan. Sebagaimana Allah Ta'ala melihat hambanya ada kekurangan, tapi ditutup oleh Allah. Allah membuka kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Demikian pula ketika kita bermuamalah dengan orang lain, pasti ada kekurangannya. Namanya manusia, pasti ada kesalahannya. Kita harus membuka diri untuk memaafkan dan memaklumi kesalahan dia, dan itu meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, man satara aiba akhihil muslim, sebagaimana Allah menutup aib hambanya, maka kita juga disuruh menutup aib saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita umbar, jangan sampai kita ungkap. Insyaallah aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.